Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Pembahasan kita membahas tentang tafsir surat An-Nisa ayat 2 sampai ayat 4. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Janganlah kamu menukar al-khabitha, yang buruk, dengan yang baik. Balik itu. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama harta kalian. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil terhadap anak perempuan yang yatim, fankihu, maka nikahilah, ma toba lakum minan nisa, perempuan lain yang kamu senangi, masna, 2 atau 3, wa thulatha atau 3, wa ruba atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kemudian jika kamu takut alla ta'dilu, tidak akan bisa berbuat adil, maka fawahidatan, menikahlah satu saja. Au ma malakat aimanukum, atau menikahlah dengan budak yang kamu miliki. Dzalika adna, itulah yang paling dekat, alla ta'ulu, supaya tidak berbuat aniaya. Atau artinya itulah yang paling dekat dengan berbuat adil. Kemudian Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berilah perempuan, wanita, saduqatihinna, maharnya, nihlah, sebagai pemberian yang wajib. Fa in tibna lakum, jika dia memberikan kepadamu an syai'im minhu nafsan, sebagian mas kawinnya atau sebagian maharnya, dengan senang hati, dengan sukarela, fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah pemberian itu hani'an, dengan senang hati, wa mari'a, dan dengan nyaman, atau makanlah itu sebagai pemberian makanan yang lezat dan menyenangkan. Dari 3 ayat ini
Sekarang kita membahas tafsir ayatnya per ayat, per potong-potong ayatnya. Pertama, firman Allah, wa atul yatama amwalahum. Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, ayat ini adalah pesan yang ditujukan untuk para wali, yaitu orang yang diberikan amanah, diwasiatkan kan itu. Nah ini, jadi pesan ini ditujukan untuk para wali dan yang menerima wasiat untuk bertanggung jawab mencukupi anak yatim, atau bertanggung jawab mengelola harta anak yatim. Kemudian yatama, wa atul yatama. Yatama itu artinya adalah jamak dari kalimat yatim, yaitu anak kecil yang tidak memiliki ayah dan kakek dan belum mencapai dewasa, dan nanti hartanya diserahkan setelah dia balik, kan itu. Ini adalah anak yatim. Jadi selama belum dewasa, harta itu dipegang oleh walinya, harta warisnya dipegang oleh walinya. Kemudian walinya bertanggung jawab, kan itu, mencukupi anak yatim tersebut, kan itu. Kemudian nanti setelah dewasa, harta anak yatim tersebut setelah balik diserahkan lagi, kan itu. Walinya itu adik bapaknya? Bukan, ini tadi kan yatim itu nggak punya bapak. Wali itu ya wali siapa, yang orang yang dipasrahi, nggak harus keluarganya, pokoknya walinya. Nggak harus pakdenya. Intinya wali itu orang yang diamanahi, kan itu, membawa, kan itu, harta warisnya anak yatim, kan itu. Ya, intinya ayat ini adalah pesan yang ditujukan kepada wali anak yatim. Wali itu yang menanggung anak yatim, yaitu tidak memiliki ayah dan kakek. Anak yatim itu yang tidak memiliki ayah dan kakek. Dan wali ini nanti bertanggung jawab mengelola harta anak yatim, menjaga harta anak yatim, kemudian menyerahkan harta tersebut ketika sudah balik. Kemudian di ayat berikutnya, wala tatabaddalul khabitsa bit-thayyib. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dari Abu Shaleh, maksud ayat ini wala tatabaddalul khabitsa bit-thayyib, maksud ayat ini adalah jangan terburu-buru terhadap rezeki yang haram sebelum datang kepadamu rezeki halal yang telah ditetapkan untukmu. Jadi maksud wala tatabaddalul khabitsa bit-thayyib artinya, maksudnya adalah jangan terburu-buru terhadap rezeki haram sebelum datang kepadamu rezeki halal yang telah ditetapkan untukmu. Kemudian dari Sa'id bin Jubair berkata, maksud ayat ini jangan menukar yang haram dari harta manusia dengan yang halal dari hartamu, atau jangan membuang-buang hartamu yang halal tetapi memakan harta-harta orang lain yang haram. Kemudian dari Sa'id bin Musayyab dan Az-Zuhri, maksud ayat ini janganlah memberi yang kurus tetapi kamu mengambil yang gemuk, maksudnya kambing, kan itu, atau hewan, pokoknya hewan. Ketika berjual beli, mengambil yang, memberi memberikan yang kurus, kan itu, tetapi kita mengambil yang gemuk, kan itu. Dan dari Ibrahim An-Nakhai dan Ad-Dhahhak, ayat ini maksudnya adalah janganlah kamu memberi dirham yang jelek tetapi mengambil dirham yang bagus. Ini makanya kalau pakai uang itu, uang yang jelek lebih bagusnya nggak dipakai, kan ya. Kalau ada uang yang jelek, saya pernah itu marahi orang Indomaret, kan itu, petugas Indomaret, uang jelek kok dikasihkan, kembali deh. Ya kembalian, kan itu, nggak boleh ini, kan itu. Sobek apa sulasinya? Nggak, uang itu masih bagus, cuma uang itu
Terus gak berlaku gitu loh maksudnya. Uang udah lama itu. Udah lama, uang 10.000 lama pokoknya. Masa masih dipakai kan itu. Masih beredar ya? Ayo udah aneh. Nggak boleh, masih rusak dikit kalau bisa kan nggak dipakai kan itu. Tapi kalau yang masih bisa ya masih berlaku ya nggak masalah, meski apa namanya sobek kemudian di isolasi masih terlihat bisa apa namanya diterima kan itu ya nggak masalah. Masa itu uang itu udah jelas nggak bisa dipakai gitu loh, tapi dia sisipkan kan itu, atau dia tukarkan dengan uang yang bagus kan itu. Dan dari As-Suddi, ayat ini maksudnya adalah ada orang-orang yang menipu anak yatim dengan mengambil kambing gemuk dari mereka ya, atau dirham uang yang bagus kan itu, utang itu misalkan itu, atau beli kambing atau pinjam uang dari anak yatim, milih yang bagus kan itu. Kemudian diganti, dia pas ketika membayarnya diganti dengan kambing yang kurus kan itu, atau diganti dengan uang yang jelek kan itu. Kemudian dia berkata setelah mengembalikannya, hukum yang berlaku kambing dengan kambing kan itu. Kambing dengan kambing kan itu. Mau bagus atau jelek kan penting kambing dengan kambing. Atau dia berkata dirham dengan dirham kan itu. Ini ngakali kan itu. Ayat ini menjelaskan wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, berarti janganlah kamu menipu anak yatim kan itu, dengan mengambil barangnya yang bagus kamu tukar dengan yang jelek kan itu. Al-Baghawi menjelaskan kan itu, ayat ini maksudnya adalah di zaman orang jahiliyah. Nah, di zaman jahiliyah ini orang jahiliyah tidak mewariskan harta ke wanita dan anak-anak. Padahal harusnya apa? Wanita itu dapat harta warisan, anak-anak itu juga dapat harta warisan. Makanya ini zalim kan itu. Jadi orang jahiliyah di zaman jahiliyah tidak mewariskan harta ke wanita dan anak-anak. Maka akhirnya gimana yang berlaku? Warisan diambil oleh orang yang paling tua. Ini zalim kan itu. Nah, maka di sini ayat ini menjelaskan yang dimaksud khobis itu warisan yang diserah yang dimaksud harta yang baik, thayyib kan itu. Ini warisan yang diserahkan kepada ahlinya. Ini adalah harta yang baik. Sedang warisan yang tidak diberikan kepada ahlinya, ahli warisnya, ini adalah harta yang khobis, buruk kan itu. Kayak tadi di firman Allah wala tatabaddalul khabitha bitthayyib. Al-khobis itu warisan yang tidak diserahkan. Al-khabith, harta yang buruk. Sedangkan yang baik itu harta waris yang diserahkan kan itu kepada yang ahlinya, ahli warisnya kan itu. Kemudian firman Allah wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ibnu Katsir menjelaskan dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Maksud ayat ini apa? Maksudnya adalah jangan menipu dengan mencampur harta anak yatim dengan harta kalian, kemudian kamu memakan semuanya. Ini gak boleh kan itu. Mencampurkan harta anak yatim dicampur dengan harta milik pribadi kan itu. Kemudian setelah itu ya ini menipu, berusaha menipu kan itu. Mencampur harta anak yatim dengan hartanya, kemudian setelah itu memakan hasilnya semuanya kan itu. Memakan semuanya, gak cuma hasilnya, malah memakan semuanya. Kemudian firman Allah innahu kana huban kabira. Maksud ayat ini adalah dari Ibnu Abbas, dosa yang besar. Innahu kana huban kabira itu dosa yang besar, memakan harta anak yatim yang dicampur dengan harta kalian. Itu adalah perbuatan dosa yang besar. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' al-ayah. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini maksudnya adalah jika kalian menanggung anak yatim perempuan
Jadi kita punya tanggungan mengambil anak yatim perempuan, dan takut ketika menikahinya nanti tidak bisa memberi mahar yang pada umumnya, maka disuruh di sini di ayat ini gantilah dengan menikahi wanita lainnya. Gitu. Jadi kita mengambil anak yatim, kita tanggung, kemudian ketika kita mau menikahinya, kan itu, kita takutnya nanti tidak adil, nanti malah memberi mahar yang tidak member gitu sih, memberi mahar yang tidak ada nilainya, kan itu, tidak pada umumnya. Maka daripada berbuat dolim, menikahlah dengan wanita yang lainnya, kan itu. Dari Aisyah, ayat ini maksudnya adalah ada laki-laki yang menanggung anak yatim perempuan, kemudian dia tertarik dengan harta dan kecantikannya, kemudian dia ingin menikahinya tanpa mahar yang sesuai umumnya, jadi pengen ngakali, kan itu. Maka dilarang, kecuali boleh, jadi boleh jika dia adil kepadanya dengan apa? Dengan memberi mahar yang tinggi sesuai umumnya, kan itu. Mahar al-misal, kan itu, sesuai umumnya. Dan diperintahkan, di ayat ini juga diperintahkan lebih baik untuk menikahi perempuan lainnya yang baiknya yang disenanginya, kan itu. Dan juga dari Aisyah menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini adalah tentang ada laki-laki yang ingin menikahi anak yatim perempuan yang hartanya sedikit dan cantik, kan itu, supaya mudah ditipu. Nanti kalau meninggal hartanya tak pek, kan itu. Gitu maksudnya, kan itu, ditunggu, kan itu. Jadi pas dia nikahi, dia menikah cari wanita yang lemah, kan itu, wanita yang enggak punya bapak, kan itu. Dicari wanita yang enggak punya bapak, yang punya harta atau hartanya sedikit, kan itu, supaya bisa ditipu. Atau hartanya banyak dan ketika menikah, kan itu, setelah menikah dia tidak baik dengan istrinya tersebut, kan itu, cuma pengen hartanya. Setelah itu tadi dia menanti pengen sakit atau sampai mati, kemudian kalau mati nanti dia dapat warisan dari perempuan tersebut. Maka hal ini dilarang. Menikah yang seperti ini dilarang. Menikah mencari wanita yang tadi yatim dan punya harta banyak, kan itu, atau yatim yang punya harta sedikit supaya bisa ditipu, kan itu, supaya bisa ditindas, kan itu. Maka hal ini dilarang. Zalim. Kemudian firman Allah, masna wa thulatha wa ruba'. Ibnu Katsir menjelaskan, nah, daripada kamu nikah dengan anak yatim dan takut berbuat zalim, lebih baik apa? Nikahilah selain anak yatim perempuan, nikahilah 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita. Kemudian dari Ibnu Abbas, ayat ini menjelaskan tentang bolehnya menikah, kan itu, lebih dari 1, kan itu, 1 wanita. Seandainya dibolehkan lebih dari 4, nah ini maksudnya kalau seandainya boleh, dibolehkan, syariat membolehkan menikahi, mengumpulkan wanita lebih dari 4, maka pasti sudah disebutkan. Jadi maksudnya Ibnu Abbas, ayat ini tuh membatasi, yang boleh itu hanya mengumpulkan 4 istri, kan itu. Kemudian dari Syafi'i rahimahullah, sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa selain Nabi tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari 4. Dan ini adalah ijma. Hal ini ijma. Melainkan Syiah yang menyelisihinya. Dan mereka Syiah berdalilkan itu. Dalilnya apa coba? Dengan amalan Nabi. Karena Nabi menikahi lebih dari 4 istri, kan itu. Tapi yang benar, kan itu, jumhur ijma, kan itu, mayoritas ulama ijma, ini adalah kekhususan Nabi, kan itu. Selain Nabi tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari 4. Kemudian ayat berikutnya,
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nah, ayat ini maksudnya adalah jika takut tidak bisa berbuat adil, karena Allah Ta'ala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Artinya kalian tidak akan pernah bisa adil terhadap istri-istri kalian, kan itu, meski kalian telah berusaha keras. Jadi ayat ini maksudnya apa? Fa in khiftum, jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan tadi, istri-istri yang banyak, kan itu. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, karena apa? Allah berfirman di surat An-Nisa yang lain, di ayat yang lain, kamu tidak akan pernah bisa adil terhadap istri-istri kalian meski telah berusaha keras, kan itu. Maka bagi siapa yang takut, kan itu, fankihu, kan itu, yang takut apa? Fawahidatan, maksudnya yang takut nikahilah satu wanita saja. Aw ma malakat aymanukum, atau nikahilah budak, karena terhadap budak tidak diwajibkan membagi rata, tetapi disunnahkan. Nah ini, kalau menikahi wanita yang bebas, kan itu, bukan budak, kan itu. Jadi wanita yang bebas, bukan budak, wanita yang mulia, kan itu, ini harus dibagi rata, kan itu, wajib, kan itu. Tetapi, kan itu, kalau budak itu tidak ada kewajiban membagi rata, tetapi disunnahkan. Jadi seandainya menikahi budak, kan itu, dia tidak membagi rata, dia tidak berdosa, karena disunnahkan. Tapi kalau membagi rata tetap disunahkan harus membagi rata. Jadi kalau tidak bisa membagi rata di antara budaknya, tidak berdosa. Tapi realita nggak ada budak, kan itu. Jadi realitanya tinggal ini menikahi wanita-wanita yang bebas, kan itu, bukan budak. Kemudian ayat berikutnya, dzalika adna alla ta'ulu. Maksudnya ayat ini adalah menikahi budak adalah perkara yang paling dekat dengan berbuat adil, kan itu, atau perkara yang paling dekat supaya tidak berbuat aniaya. Berarti realitas sekarang menikahi satu wanita, kalau sesuai realitas sekarang menikahi satu wanita ini adalah perkara yang paling dekat dengan keadilan. Kemudian firman Allah berikutnya di ayat yang keempat, kan itu 2, 3, 4, ayat keempat, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Maksud ayat ini apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berikanlah, wa atun nisa itu artinya berikanlah kepada wanita maharnya, saduqatihinna, maharnya, kan itu. Sedangkan dari Aisyah ditambahi lagi, berikanlah, wa atun nisaa, berikanlah kepada wanita saduqatihinna nihlah, maharnya yang diwajibkan. Kemudian dari Ibnu Jurayj itu ditambah lagi, kan itu, berikanlah, wa atun nisaa, berikanlah kepada wanita saduqatihinna nihlah, maharnya yang diwajibkan, yang disebutkan, kan itu. Itu dijelaskan lagi oleh Ibnu Zaid, kan itu. Intinya apa? Jadi janganlah menikah kecuali telah memberi kewajiban kepada wanita, yaitu maharnya. Dan selain Nabi, menikah harus memberikan mahar. Jadi Nabi itu pernah menikah tanpa mahar, kan itu. Selain Nabi, kan itu, selain Nabi menikah harus memberikan mahar yang wajib dan harus disebutkan yang jujur, kan itu, disebutkan dengan jujur, kan itu. Ini mahar seperti itu. Ini mahar itu harus disebutkan, kan itu, harus disebutkan dengan jujur, jelas, kan itu. Nggak boleh disamarkan, nggak boleh samar-samar, kan itu. Nggak boleh syubhat maharnya, kan itu. Utang boleh, mahar utang boleh, tapi harus jelas, kan itu. Nggak boleh samar, kan itu. Harus disebutkan, kan itu. Kemudian yang terakhir,
Allah berfirman, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Ibnu Katsir rahimahullah ini menjelaskan di ayat ini, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dari Ali radhiyallahu anhu, jika seseorang sakit, kan itu, fa in tibna lakum itu artinya jika perempuan memberikan kepada kalian sesuatu, an syai'in minhu, sebagian dari mahar atau mas kawin kepada kalian dengan senang hati, fakuluhu, maka makanlah mas kawin tersebut, pemberian tersebut dengan senang hati, hani'an mari'a. Ini dijelaskan dari Ibnu Katsir, ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, jika seseorang sakit, kan itu, jika seseorang sakit, mintalah 3 dirham dari istrinya, minta uang ke istrinya, kan itu. Ini pernah dibahas ini. Minta uang ke istrinya atau mas kawin tadi, kan itu. Kemudian dari uang itu belilah madu, kan itu. Belilah madu dengan uang tersebut. Dan ambillah air hujan, kemudian air hujan dicampur dengan tadi madu, kan itu. Maka apa? Terkumpullah 4 hal di sini, kan itu. Hani'an mari'an dari uangnya tadi, kan itu. Hani'an itu kesenangan, mari'an itu kenyamanan atau kelezatan, kan itu. Syifaan itu dari madu, kan itu. Mubarokan dari air hujan, kan itu. Ini bagus nih dipraktekkan untuk tibun nabawi, kan itu. Istiswa, kan itu. Jadi mencari kesembuhan, kan itu. Berusaha mencari kesembuhan, memaksimalkan dengan seperti ini. Minta uang kepada istri, uang mas kawin, kan itu hani'an mari'a, kan itu. Uang yang menyenangkan, kan itu. Dan uang yang lezat, kan itu. Kemudian madu, dibelikan madu. Syifaan, madu itu adalah penyembuh, kan itu. Penawar, kan itu. Mengandung penawar, asyifa, kan itu. Kemudian air hujan, kan itu. Mubarokan, air yang berkah, kan itu. Terkumpul sudah, kalau sudah dikumpulkan tadi uang, madu, air, makanya apa? Dia terkumpullah di dalam situ hani'an, mari'an, syifaan, mubarokan. Wallahu a'lam bishawab. Habis ini materinya. Jadi itu intinya tafsir tadi surat An-Nisa ayat 2 sampai 4. Ya, inti hadis ini faedah dari hadis ini intinya tentang masalah harta anak yatim, kan itu. Hati-hati, pokoknya berhati-hati dengan harta anak yatim. Harta warisan, kan itu. Harta warisan anak yatim, kan itu. Kemudian di antara faedah ayat ini, tafsir di sini penting, kan itu. Tentang masalah anak yatim, kan itu. Menikahi anak yatim, kan itu. Hati-hati dalam menikahi anak yatim. Paling berat, kan itu. Jadi menikahi anak yatim itu lebih berat dari menikahi 4 wanita, kan itu. Ayat ini maksudnya gitu, ya kan? Paling berat itu menikahi anak yatim, kan itu. Kalau nggak bisa, kamu takut tidak bisa berbuat adil ketika menikahi anak yatim. Karena apa? Anak yatim itu kan nggak punya orang tua, ya. Takutnya nanti malah menganiaya dia, kan itu. Kalau kamu daripada nanti jatuh dalam perbuatan dolim kepada anak yatim, lebih baik apa? Lebih baik itu nikah dengan 2 wanita atau 3 wanita atau 4 wanita, kan itu. Di sini juga ada faedah ayat tentang masalah poligami, kan itu. Di sini artinya poligami itu boleh, kan itu. Poligami itu hukumnya boleh kalau berdasarkan firman Allah di sini. Ta'adud, poligami itu boleh, kan itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Di sini juga ada masalah menikahi. Faedah ayat ini juga menjelaskan tentang pernikahan, menikahi budak, kan itu. Menikahi budak beda dengan menikahi orang bebas, kan itu. Jadi di sini ada menikahi anak yatim perempuan, kemudian ada menikahi perempuan yang pada umumnya, kan itu. Kemudian ada menikahi budak, kan itu.
Dan di sini artinya menikahi anak yatim itu maharnya harus disempurnakan, kan itu. Maharnya itu harus tinggi, kan itu. Maksud ayat ini, kalau mau menikahi anak yatim perempuan itu maharnya harus tinggi, kan itu. Kalau nggak gitu takutnya nanti menganiaya wanita tersebut, anak yatim tersebut, kan itu. Sedangkan kalau menikahi wanita yang pada umumnya ya mungkin lebih ringan maharnya, kan itu. Kemudian kalau menikahi budak itu maharnya tidak wajib. Menikahi budak maharnya tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sedikit tentang pembahasan ini. Kemudian yang terakhir itu faedah ayat itu tentang mahar, kan itu. Mahar wanita, kan itu. Mahar wanita itu perkara wajib, kan itu. Kewajiban laki-laki dan itu hak wanita, kan itu. Kemudian jika wanita memberikannya sukarela dengan senang hati, maka halal, boleh dimakan. Tapi kalau tidak kalau kita meminta mahar tersebut, kan itu hutang, kan itu kepada wanita ya harus dikembalikan, kan itu. Karena ini firman Allah kan fa in tibna lakum an syai'im minhu, jika dia memberikan kepadamu sebagian dari maharnya dengan senang hati maka makanlah, kan itu. Maka kalau kita hutang berdasarkan ayat ini harus dikembalikan lagi kepada wanitanya. Tapi kalau diberi dengan senang hati maka nggak apa-apa, dimakan tanpa sebagai hutang, tanpa harus dikembalikan lagi. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti yang benar itu yatim piatu apa yatim? Yatim toh. Yatim enggak pakai piatu. Kebanyakan orang pakai piatu kan. Istilah Islami yatim, kan itu. Piatu istilah orang Indonesia, enggak tahu saya. Tambahan kan menyerahkan harta anak yatim tadi itu. Itu balik itu dewasa atau dalam arti mampu atau yang penting sudah memenuhi. Nanti itu ada pembahasan sendiri di ayat berikutnya, ayat ke-6 insyaallah. Ketika mengembalikan harta anak yatim. Mengembalikan harta anak yatim itu sebenarnya dikatakan balik itu nanti ditafsirkan itu di surat di ayat ke-6 itu. Jadi dia betul-betul mampu mengelola harta, kan itu. Anak tersebut sudah intinya sudah bisa menilai, kan itu, harta ini intinya nggak mudah untuk ditipu orang, gitu istilahnya. Sudah sudah mampu, kan itu, dan tahu, kan itu, tidak akan tertipu oleh orang, kan itu. Betul, itu kan dalam pembelanjaannya juga. Iya. Bulan-bulan itu. Iya. Jadi sudah bisa mengontrol harta. Nanti ada pembahasan itu jadi tentang mengembalikan harta anak yatim dikatakan balik, nanti ada tafsirannya dijelaskan lagi lebih jelas di ayat yang ke-5 dan ke-6. Wallahu a'lam bishawab, kan itu. Dan Sambung. ya tadi termasuk ini dalam pembahasan ini, kan itu ada penjelasan tapi marju sebenarnya. Menikahi wanita, kan itu nanti ketika orang mau menikahi wanita itu muncul perasaan, timbul rasa takut, kan itu. Fa in khiftum, kan itu. Jadi ketika orang menikahi laki-laki menikahi perempuan itu nanti timbul rasa takut, kan itu. Takut kalau tidak bisa berbuat adil. Kemudian takut kalau tidak bisa memenuhi tadi, bisa berbuat adil, takut itu nggak bisa memenuhi hak perempuan, tidak bisa memberikan mahar itu, kan itu, nafkah, kan itu juga, kan itu. Takut kalau kekurangan, kan itu. Nah di situ ada syair, kan itu, berkata, kan itu. Dia berkata, kan itu, penyair berkata, kan itu. Orang miskin itu tidak akan pernah mengetahui kapan kayanya, kan itu. Dan orang kaya tidak akan pernah tahu kapan miskinnya, kan itu. Ya, intinya tadi, jangan takut menikah, kan itu. Jangan takut poligami, kan itu. Kan seperti itu. Rizki itu, kan itu, sudah ada yang mengaturnya, kan itu. Yang miskin itu nggak tahu kapan dia akan kayanya, yang kaya juga nggak tahu kapan dia akan miskinnya. Yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada syair itu, kan itu.
Tapi itu tafsir itu marjuh kan itu. Ya intinya selama laki-laki itu tidak zalim kan itu nggak usah takut kan itu menikahkan itu. Selama tidak zalim terhadap wanita satu atau dua atau istri tiga atau istri empat, selama tidak zalim kan itu nggak usah takut. Insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya itu selama tidak zalim. Kalau sudah zalim ya wis kan itu. So saya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.